step back now. Feel the beat in your soul. Tahun ini timnas Indonesia dapat dikatakan sangat sibuk, khususnya timnas senior, karena mereka harus menjalani beberapa turnamen, seperti Piala Asia hingga babak kualifikasi Piala Dunia. Dan ternyata perjalanan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia terus berlanjut, karena mereka berhasil lolos sampai round ketiga. Momen inilah yang akhirnya berdampak pada ajang Piala AFF yang kebetulan Indonesia juga akan bermain di turnamen tersebut. Maka dari itu, untuk tetap menjaga fokus, STY dan PSSI rencananya akan menurunkan skuad muda di ajang Piala AFF. Tapi kabar terbaru, Sinteyong akan dibebaskan dalam memilih pemain. Hal inilah yang tampaknya mulai dikhawatirkan oleh tim-tim rival, termasuk Vietnam dan Malaysia. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me. Ya, seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu PSSI berencana untuk menurunkan skuad muda di ajang Piala AFF. Hal itu dilakukan karena jadwal Piala AFF sangat mepet dengan jadwal timnas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Maka dari itu, PSSI mau tak mau harus membagi dua skuad. Skuad muda akan bermain di Piala AFF, sementara skuad utama akan tetap bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Itu dilakukan agar timnas Indonesia bisa mencapai target. Target dari Indonesia sendiri adalah finish di peringkat 3 atau keempat di klasemen akhir. Jika target itu tercapai, maka peluang untuk lolos ke Piala Dunia tetap terjaga. Voices all around me, whispers through the crowd. Niat dari PSSI itu akhirnya didengar oleh tim rival seperti Malaysia dan Vietnam. Dua tim tersebut menyayangkan karena Indonesia sama saja meremehkan ajang Piala AFF yang selama ini dikenal sebagai ajang paling bergengsi di Asia Tenggara. Menurut mereka, Indonesia juga dianggap terlalu percaya diri, padahal timnas belum pernah sekalipun menjadi juara di turnamen tersebut. Meski begitu, hal itu tak terlalu dipermasalahkan oleh Indonesia, karena fokus mereka saat ini adalah bersaing di level Asia, bukan ASEAN lagi. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Plan PSSI tiba-tiba berubah. Sebelumnya, PSSI memang berencana untuk menurunkan skuad muda di ajang Piala AFF, tapi saat ini rencana tersebut tampaknya berubah. Hal ini diungkapkan oleh Exco PSSI, yakni Arya Sinulinga. Menurut Pak Arya, PSSI akan membebaskan Sinteyong untuk memilih pemain. Jika STY memanggil pemain utama yang bermain di Eropa, PSSI tak akan melarangnya. PSSI bahkan akan membantu STY untuk melobi dan meminta izin kepada klub si pemain. Tentu menarik dinantikan bagaimana keputusan dari Sinteyong. Apakah tetap menurunkan pemain muda atau malah memakai tim utama di Piala AFF? PSSI menyediakan pemain-pemainnya, silakan pelatih memilih mana yang dia mau. Tetap ada di kewenangannya STY, pelatih. Jadi kita nggak akan intervensi. Harus pakai Liga 1 aja, yang muda-muda. Nggak. Pokoknya pemain disiapkan semua, silakan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau diperbolehkan sama klubnya, kenapa enggak? Kalau diperbolehkan, tapi apakah kebutuhan dari Sinteyong untuk AFF seperti itu? Vietnam dan Malaysia heboh soal perubahan rencana Indonesia. Setelah sempat protes, kini Vietnam dan Malaysia malah merasa was-was dengan rencana terbaru dari Indonesia. Alasannya adalah karena jika Indonesia memakai skuad utama, maka hampir dipastikan akan sangat sulit untuk dikalahkan. Soal ini pernah dirasakan oleh Vietnam, di mana dalam 3 pertemuan terakhir Nguyen dan kawan-kawan harus menyerah saat melawan skuad utama Indonesia. Momen itu terjadi di ajang Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Untuk Malaysia, di pertemuan terakhir mereka juga dibantai Indonesia dengan skor 4-1. Padahal di laga tersebut skuad Indonesia masih belum full karena tidak ada Martin Paes, Verdong, J. Itzes, hingga Tom Haye. Apalagi nanti jika mereka bergabung, bakal seperti apa Malaysia bila bertemu Indonesia di ajang Piala AFF. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create.
Thailand ini bahaya. Selain Vietnam dan Malaysia, Thailand pastinya juga akan memberikan respon yang sama soal skuad utama Indonesia di Piala AFF. Bagi Thailand, ini adalah sesuatu yang berbahaya, karena misi mereka untuk meraih gelar bakal mendapatkan perlawanan dari Indonesia. Seperti yang kita tahu, sampai saat ini Thailand masih dianggap sebagai King ASEAN, dan mereka pastinya tidak terima jika predikat itu direbut Indonesia. Maka dari itu, Thailand pastinya akan berusaha keras untuk mengalahkan Indonesia. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to. Pemain abroad yang berpotensi dilepas klubnya. Rival-rival Indonesia di ASEAN tampaknya masih bisa bernafas lega, karena Indonesia pastinya tidak akan bisa memanggil semua pemain abroad-nya. Mungkin hanya beberapa pemain yang diberi izin oleh klubnya. Contohnya adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Jordi Amat, hingga Marcelino Ferdinand. Untuk Asnawi dan Jordi, mereka kemungkinan akan diizinkan, karena klub mereka juga sama-sama berasal dari Asia Tenggara. Sementara Arhan dan Lino diizinkan, karena keduanya sampai saat ini belum dibutuhkan oleh klubnya. Jadi daripada nganggur, lebih baik mereka mengizinkan Arhan dan Lino untuk membela tim Garuda. Selain 4 pemain tadi, Martin Paes diprediksi juga akan dipanggil, karena sampai Januari tahun depan ia nganggur, mengingat timnya tidak lolos ke babak playoff di Liga MLS. Berbeda dari pemain-pemain tadi, untuk Jay Itzas, Kelvin Verdong, Mesilgers, Tom Haye, hingga Orat Mangun, tampaknya mereka tidak akan diberi izin oleh klubnya. Alasannya adalah karena mereka masih diandalkan di lapangan. Lagian jadwal Piala AFF bertabrakan dengan kompetisi di Eropa, dan Piala AFF bukanlah agenda resmi FIFA, sehingga klub berhak melarang pemainnya untuk bermain di ajang tersebut. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. Skuad ideal timnas Indonesia di Piala AFF. Dibanding memanggil pemain abroad, saran kami PSSI ataupun STY lebih baik memanfaatkan pemain yang bermain di liga lokal saja, khususnya pemain yang saat ini jarang diberi kesempatan bermain di timnas Indonesia. Contohnya adalah Stefano Lillipali hingga Alfeandra Dewangga. Kami rasa dua pemain itu sangat layak diberi kesempatan untuk bermain di Piala AFF. Mereka akan mendapatkan bantuan dari pemain-pemain yang saat ini sudah menjadi langganan timnas, seperti Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Hernando Ari, Sayuri Bersaudara, Egy Maulana Fikri, hingga Ricky Kambuaya. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Jadi itulah rencana PSSI tiba-tiba berubah soal skuad yang mereka pakai di ajang Piala AFF akhir tahun ini. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. New paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.